Selamat siang pemirsa. Berjumpa lagi dengan channel Pemdes Pesawahan. Kali ini dalam video liputan Bintek atau bimbingan teknis. Petugas Pantarli Pemutakhiran Data Pemilih, Desa Pesawahan Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap. Selamat menonton. Di jenengan itu sudah dipegang form model A. Di situ berisi data-data pemilih. Nah, itu data bersifat pribadi. Ada NIK, ada nomor kakak, tanggal lahir, formnya lengkap. Data itu bersifat pribadi dan tidak boleh disalahgunakan. Jadi nanti ada yang minta biar untung gale, jangan yang gelem yang jaluk lah, itu tidak boleh. Begitu juga dengan Panwas, nanti juga Panwas itu dikasih sendiri kalau sudah menjadi DPT, seperti itu. Jadi intinya untuk siapapun itu data ini pribadi tidak boleh di share gitulah. Fakta integritas penyelenggara pemilu itu tadi yang sudah dibacakan oleh Pak Bariman, tapi belum ditandatangani semua ya Mbak ya. Nanti menyusul tanda tangannya nggak apa-apa atau pinter ya Mbak. Ya nanti sambil bintek sambil pinter Mbak. Untuk ke bawah sih ini itu aja. Next langsung. Nah, Pantarli berkoordinasi dengan PPS untuk menyusun jadwal rencana kerja Coklit yang meliputi. Jadi kita sebagai Pantarli sebelum terjun ke lapangan, kita kan sudah koordinasi dulu kepada PPS. Nah, kita sudah membagikan alat-alatnya, ada ibu juga, ada ATK. Nanti sebelum kita terjun ke wilayah PPS masing-masing, itu kita soal dulu kepada ketua RT atau RW. Nah, berhubung kita harus tanggal 2 itu ada Coklit serentak, mungkin belum sempat para ketua pemilih RT. Mohon maaf belum sempat izin dulu, mungkin besok untuk izin seperti itu. Kita harus izin dulu ke petugas RT di wilayah setempat. Nanti di situ kita membawa dokumen form model A yang berisi daftar pemilih. Di daftar pemilih itu nanti ada nama-nama yang terdapat di TPS tersebut, pemilihnya siapa saja seperti itu. Nanti dicocokkan kepada ketua RT. Ketua RT nanti kan paham sama warganya. Nun saya Pak RT, jenengan perkenalan dulu dari mana, namanya siapa, seperti itu. Tujuannya apa? Kemudian jenengan kalau sudah perkenalan, jenengan langsung ke pokok inti maksud jenengan soal ke Pak RT. Di situ nanti dicocokkan nama-nama yang ada di model A itu, orangnya kira-kira ada apa enggak, terus dia pindah apa enggak, gitu, meninggal atau enggak. Nanti jenengan kan sudah ada gambaran dari ketua RT seperti itu. Juga itu pelaporannya itu setiap minggu, 1 minggu sekali. Di situ ada 5 lembar di form laporan kegiatan Coklit. Nah, itu gunanya untuk melaporkan setiap minggu karena nanti saya selaku divisi Mutarli dimintai data sama PPK. Nanti saya mintanya ke jenengan. Dan garis bawah aja kagetan karena datanya kan kadang-kadang jaluknya gitu mengi-mengi tengah mengi dudu wayah jaluk seperti itu. Terus juga kadang DLP ganti aturannya molak-malik seperti itu. Lanjut. Perlengkapan Pantarli. Untuk perlengkapan Pantarli itu harus dipakai setiap mau mencoklit. Perlengkapan itu ada topi, rompi, terus ID card, sama ATK. Itu setiap mencoklit harus dipakai. Bongkong Mbak Devi di nomor ini. Yuk, ini kan coklitan yang banyak. Oh, terpepet stikernya lupa. Gak boleh seperti itu. Uli coklit sama Mbak Uni tapi ngambok atribut lengkap paling marung. Oh, ini kan coklitan kemek. Iya. Nah, jadi kita punya attitude lah, kepada warga masyarakat. Ketika kita mau mencoklit itu kita datang rumah, salam, sapa, dari mana, perkenalan dulu.
biar nanti warga masyarakatnya pun menerima dengan baik. TPS itu ada RT 1, 2, terus misalkan ada kekurangan karena setiap TPS itu kan maksimal sebenarnya 285. Nah, ada yang 270, ada yang 260 seperti itu. Pembagiannya itu sesuai dengan wilayah seperti itu. Ini yang nomor 7 itu insya Allah sih nggak ada seperti itu. Bisa menanyakan ke saudara Anun Sewu tapi kan jenengan pasti paham lah, setidaknya paham wilayah situ kira-kira itu ada disabilitasnya atau enggak. Kalau kecuali yang susah banget, saking susah nggak bisa sampai ya stroke, sebenarnya itu ya bukan disabilitas, itu penyakit ya seperti itu. Disabilitas itu misalkan kayak tunanetra kayak gitu. Disabilitas dan penyakit. Iya, disabilitas dan penyakit itu beda. Berarti kalau semuanya ada pasien, dia nggak bisa jalan, maksudnya Nggak bisa ngapa-ngapain. Itu tetap sesuai saja. Nanti urusannya nanti itu pas pemilu. Kita kan hanya bertugas mencoklit dulu. Bukan disabilitas. Tetap misalkan kalau sudah sesuai, langsung di checklist saja seperti itu. Terus untuk status KTP itu kan S itu sudah, B atau belum. S itu yang sudah, B itu belum. Misalkan KTP-nya yang tadi kayak hilang, terus baru perekaman. Kalau hilang berarti kan dia sudah pernah rekam, berarti ditulisnya tetap B. Tapi kalau yang pemula atau baru rekam data, belum ada bentuk KTP-nya, terus juga untuk perekaman sekarang kan nggak ada surat apa dari dinas, itu nggak ada. Jadi tetap itu berarti S. Belum B, berarti B. Jadi belum, kalau apapun lah itu belum ada bentuknya KTP itu B. Tapi kalau KTP-nya hilang tetap B. Ya S, kalau hilang S. Tapi kalau misal selain itu pemula itu belum. Karena pemula kan belum pernah tercetak seperti itu. Ya belum keluar. Belum pernah punya. Juga masih nunggu cetak seperti itu. Ya. Keterangannya itu satu. Di situ kan ada keterangannya dilihat yang dilihat. Yang di sini terang meninggal kan. Ya, dari sini kecuali sampai sini terus satu. Syarat itu kan pemilih yang meninggal dunia itu dicoret. Terus ada kodenya kan di situ satu. Terus pemilih ganda yang dimaksud ganda di sini itu ganda dalam satu TPS, bukan ganda misalkan makanya dari penduduk Pesawanan Jakarta jadi penduduk Jakarta, itu bukan. Tapi ganda dalam satu TPS, misalkan namanya Putri Ariswati kedua di TPS itu kayak gitu. Itu namanya ganda, itu dicoret. Nanti kodenya 2. Ataupun dia belum pernah menikah. Kalau sudah pernah menikah itu kan hak pilihnya bisa. Tapi kalau belum 17 tahun, belum menikah, itu tidak boleh memilih. Belum termasuk daftar pemilih. Tapi kalau belum 17 tahun tapi sudah menikah, itu bisa memilih. Seperti itu. Ya, selamat datang ini Mas Yoga. PPK Kecamatan Binangun bagian Mutarli kayak sing duwe data. Mungkin pertanyaannya mungkin. ODGJ berhak memilih, cuma kan disabilitas nanti kan ada kodenya di situ. Iya, yang di luar negeri, di luar kota itu tetap dicentang. Cuman kita Pantali itu harus punya catatan tersendiri. Misalkan ono semua tuh banget tapi sih tercatat di situ. Itu tetap sebagai catatan jenengan. Tapi tetap makanya dihitung sebagai pemilih seperti itu. Aja dicorot dan aku bangun suatu saat banding. Ya. Terus Bu, Ya. terkait dengan warga Pesawahan,
yang berdomisili di luar pesawahan. Padahal sudah pindah tapi di sini masih muncul. Yang pertama, yang kedua, bagi warga luar pesawahan yang sudah berdomisili di pesawahan sudah lebih dari 5 bulan, itu bagaimana? Apa harus kita buka atau tidak? Itu sudah sah pindah, Pak. Maksudnya di sana sudah punya kependudukan lagi, Punya rumah sudah punya. tapi belum campur berkas di sini seperti itu. Di sono Nah, itu ini aja. Nek jare masa timin, Ya. nek sing wis gua aja diangelang, nek sing pemilih tidak dikenal atau pindah domisili, jurnal main orang usah digawe angel-angel ya Pak. Tapi kalau itu untuk misalkan domisili, berarti kan bukan penduduk sini, itu enggak dicokli di sini seperti itu Pak. Karena bukan penduduk sini sih. Oke, artinya gini, bisa jadi pas pindah itu tanpa surat pindah juga bisa, sehingga tinggal kita lihat data EKTP-nya. Kalau EKTP-nya sesuai dengan nik sini, berarti itu di sini jelas. di sono bukan. Iya. Oh ya, itu sudah pindah ke sini. Di Wasono Keper itu sudah pindah ke sini. Tidak lagi. Tidak, masih di sini. Karena dulu ngurus surat pindah itu datanya gantung, tidak bisa diproses. Saya ingat bahwa di Wasono Keper itu kembalikan ke sini, saya yang proses saya. Jadi Jadi kayak saat gitu. ini di sini itu Pak Bariman. Cuma Jadi- KTP-nya belum tercatat, belum tercetak, tapi sudah punya. Domisili bukan di sini. Ya, domisilinya di sana, tapi data kependudukan masuk sini. Gak apa-apa Pak, tetap naik di itu aja, tapi abaikan saja. Terus KTP sama kakaknya sudah dilarang, tapi balik lagi ke SNK gimana? Tapi data ada di sini, segini gimana? Nah, itu mau pindah TPS atau tidak? Gimana datanya Yes. jadi nomor pemilih nomor berapa? Yang bermuda pilih nomor berapa? Iya, suruh pilih di situ aja. Ya, enggak? Orangnya masih DP 4 enggak apa-apa. Orangnya masih di KTP, KTP sama alamat sudah dilarangan, tapi datanya masih ada di TPS wilayah jenengan ya gitu. Pokoknya pindahnya namanya. Iya kan? Kayak Sarman berarti. Ini yang Tapi kenapa sesuai ya Mas Yoga? kan data ini kan tidak sesuai dengan KTP. Ini cuma sih KTP ya alamatnya. Berarti ini yang dimasukkan berarti kan data ini ya. Iya. KTP naik pindah menganan harus gawe KTP pindah ke mana? Soalnya nanti di ujungnya Apa saja ngurus pindah ke mana? beda maning. misalkan satu kakak itu ada yang sudah menikah tapi kembali mencap kakak, ya. Nah, kalau otomatis kan kakaknya berbeda karena dia sudah menikah. Nah, di daftar formulir model A itu dicoret, dibetulkan nomor kakaknya sesuai kakak yang baru. Nah, biasanya yang baru menikah. Nah, terus kan yang suaminya kan ada. Nah, belum terdaftar di sini itu dimasukkan di daftar potensial pemilih. Gimana? Iya, kan bisa ditunjukkan melalui kakak seperti itu. Maksudnya banget ya. Paling pas lagi, aku ngerti paling gue takut pas lagi di lapangan, akan menemukan hal ini gue. Terus lanjut ke yang pengisian laporan, lembar paling belakang. Sing gandeng, sing putus, sing orang klik maafan nggak laporan ini gue. Ya itu juga saminya. Oh iya, untuk pencokletan itu biarpun di SK itu tanggal 12 Maret 12 Februari sampai dengan 11 April, tapi untuk pencokletan itu tetap sampai dengan tanggal 14 Maret. Untuk sampai dengan 11 April itu untuk membantu PPS.
menyiapkan DPT. Kolom yang nomor Romawi 1, jumlah data pemilih diterima. Jumlah pemilih data diterima itu laki-laki berapa, perempuan berapa, dihitung di form yang model A. Nanti dihitung laki-laki berapa, perempuan berapa, terus dijumlahkan. Lanjut ke kolom nomor 2, jumlah pemilih baru. Berarti yang ada di daftar potensial pemilih. Laki-laki berapa, perempuan berapa. Nanti jumlahnya berapa. Pemilih yang tidak memenuhi syarat. 1. Pemilih meninggal. Laki-laki berapa, perempuan berapa. Terus 2, pemilih ganda. Pemilih ganda seperti yang tadi disebutkan itu ganda dalam satu TPS maksudnya. Itu ada enggak, laki-laki berapa, perempuan berapa. 3, pemilih di bawah umur. 4 dan 5 itu yang tadi diabaikan saja. 6 sama 7 pemilih berstatus TNI atau berstatus Polri. Itu ada berapa? 8 pemilihan salah penempatan TPS. Mas Yoga, ini kalau nggak ada ditulis 0 apa kosongan saja? Misalkan di sini ada pemilih yang tidak memenuhi syarat tapi sebenarnya nggak ada, itu ditulis 0 apa kosong saja? Apa strip? Yang ini cara pengisiannya laporan. Ini 0 apa strip? Misalkan ini nggak ada, ini 0 atau biarin aja. Kosongin aja ya. Nggak strip juga nggak. Kosongin aja. Itu Romawi 1 ditambah Romawi 2 dikurangi Romawi 3. Itu ada berapa yang diperbaiki? Dihitung. Sama ya, laki-laki berapa, perempuan berapa. Romawi 5 jumlah data pemilih disabilitas. 1 disabilitas fisik, laki-laki berapa, perempuan berapa. 2 disabilitas intelektual, laki-laki berapa, perempuan berapa. 3 disabilitas mental, laki-laki berapa, perempuan berapa. Disabilitas sensorik bicara, laki-laki berapa, perempuan berapa. 5 disabilitas sensorik ungu, laki-laki berapa, perempuan berapa. 6 disabilitas sensorik netra, laki-laki berapa, perempuan berapa. Poin Romawi 6, jumlah stiker diterima. Jumlah stiker yang dibagikan ke jenengan itu sejumlah kakak yang ada di model A ya, sama daftar ini. Ini sama jumlahnya. Ya, ini. Tanda bukti pendaftaran pemilih sama stiker itu sama jumlahnya dengan kakak yang ada di TPS tersebut. Ya, jumlah stiker yang digunakan itu ada berapa? Jumlah stiker tersisa itu berapa? Jadi semuanya itu harus ada laporannya. Lanjut ke poin yang ke Romawi 7. Romawi 7 itu jumlah kepala keluarga hasil coklit. Berarti yang poin ya Romawi yang berupa poin maksudnya itu. Salah ketik. 1 jumlah kepala keluarga hasil coklit. Itu totalnya ada berapa? 2 jumlah lembar model A tanda bukti terdaftar dibagikan. Ya,
Kita di sini konsepnya jangan menggunakan hak pilih seseorang. Kita nggak boleh menggunakan hak pilih seseorang karena misalnya di DP4 itu tidak ada, tapi dia masuk daftar pemilih potensial, dia tidak boleh. Jangan terus misalnya ada lagi kasus lagi di sini di DP4 itu apa namanya? Misalnya nomor rekening orang pribadi orang baca, bohong nanti dia pulang. Seperti itu. Karena kan kita ini prosesnya masih panjang sampai tahun 2024. Pokoknya pas mendekati hari dia pulang, kan dia punya hak pilih. Makanya kita di sini tidak boleh menghilangkan hak pilih seseorang. Jadi pencuri apa yang kamu mau, bongkar seperti itu ya. Oke, kalau pemilih potensial, berarti itu kodenya B. Oke, seperti itu. Di sini itu ada 1, 2, 3, 4, 5 di rumah 3. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti itu. Padahal di kolom keterangan itu hanya ada kode B. B itu pemilih baru. Nah, terus misalnya jangan menemukan ada satu orang yang meninggal di kolom keterangannya, berarti jangan. Nah, misalnya meninggal, berarti meninggal itu berapa? Iya, betul. Jadi kode 1. Terus misalnya ternyata dia itu ganda, berarti jangan tulis angka 2. Jadi sekarang di sini itu di barisan paling belakang daftar pemilih potensi itu hanya keterangan B saja. Padahal keterangan itu ada 1 sampai 8. Beda. Kalau nomor 8 itu kan ada ya. Kalau nomor 8 itu ada paling bawah. Itu jumlah pemilih KTPL model A daftar pemilih dan model A daftar pemilih daftar potensial pemilih. Terus yang kedua jumlah pemilih belum berarti KTP. Terus ada jumlah pemilih potensial. Jadi ini nanti dengan mengerjakan keterangan baik. Soalnya kalimatnya mandan rapat, jadi ini dipahami sih bisa, tapi berbeda persepsi. Contoh, jumlah pemilih KTPL model A daftar pemilih dan model A daftar pemilih potensial. Berarti jumlah pemilih KTPL kan jelas di sini ada, di situ ada. Terus data daftar pemilih potensial, berarti yang baru ini sudah A. Berarti kan di jumlah AB, ya kan? Nah terus nomor 2 jumlah pemilih belum ber-KTPL, berarti kan sudah atau anak. Nah terus jumlah pemilih potensial, nah ini anak, tapi nanti juga ada juga yang wis KTP, anak semua KTP, ya kan? Seperti itu. Nah sepemahaman saya itu jumlah pemilih potensial, ya jumlah pemilih potensial sih anak yang AB. Tapi di situ ada keterangan jumlah pemilih EKTP, jumlah pemilih belum ber-EKTP. Padahal jumlah pemilih potensial orang masih 2 KTP. Mbok mengerti? Seperti itu. Tapi ini pemahaman saya, jumlah pemilih potensial berarti yang ada di sini semua. Pemahamannya saya. Seperti itu. Tapi ini kalau jumlah pemilih belum ber-KTPL. Ditulis maling jumlah pemilih potensial berarti Sekian liputan kali ini. Terus ikuti channel ini dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share supaya channel ini terus berkembang. Terima kasih. seperti itu.